aku menaruh ekspektasi yang sangat tinggi untuk anakku yang pertama ini, dan ternyata dinyatakan Down syndrome itu dunia benar-benar wah hancur banget. Aku sampai benar-benar apa sih kok gua gitu terus-terusan, dan itu bertahan sampai 2 atau 3 bulan. Kita mengenal Boyke ini sebagai seorang content creator dengan ikonnya dan segala macam. Sudah memiliki 4 juta followers gitu ya. Dan kadang-kadang kayak video yang viral-viral tuh dia bisa menembus 20 juta viewers gitu kan. Lo sendiri mulai karir lo dari kapan, Boy? Aku dari tahun untuk TikTok ya. TikTok pokoknya aplikasi TikTok, tersebut. Di sana aku mulainya 2021 ya. Baru banget dong, let's say berapa? Oh 2019. Oh 2019? Iya kah? Oh iya pas COVID ya? Oh iya pas COVID. Sorry mohon maaf, COVID Maret 2020. 2020 berarti. Iya, betul. Ya, COVID itu Maret 2020, 2 Maret sebelum ya. COVID ya? Oh iya benar 2019. Let's say sebelum COVID, lalu mulai COVID. boomingnya itu yang mulai agak naiknya dikit? Itu di tahun 2020 itu sih agak lumayannya gitu. Di situ agak lumayan viewersnya, followersnya juga lumayan lah 100 ribuan gitu. Untuk potensinya ada lah waktu itu aku pikirnya. Aku juga kan sempat kerja kan dulu. Dulu yuk kerja sebagai apa, Boy? To be honest, security. Wow, security di mana? Di salah satu bank di Bandung lah. Oke, jadi security di sebuah bank di Bandung. Itu berapa tahun? Dari 2017. 2017. Dari 2017. Sorry, dulu sempat sekolah juga. Sekolahnya apa? Aku waktu itu kelas 2 SMA kan. Kelas 2 SMA putus karena aku ikut di entertain, kerja di entertain. Oh, sempat juga entertain. Sempat juga di entertain. Ikut apa aja di entertain? Iklan? Waktu itu, FTV? Enggak, awalnya aku jadi roadman. Jadi RM, oke, nice. Jadi asisten, hashtag anak event ya? Yes. Sah aja? Anak-anak Bandung yang pernah di RM. Dulu aku sama Soulmates. Ada Soulmates lah dulu. Pas zaman-zamannya masih rame boyband, girlband gitu lah. Terus di Jakartanya ada 12 juga. Terus ada abis itu aku sempat ikut syuting casting film, sempat jadi supporter juga, support talent juga, terus support talent di video klip juga pernah. Abis itu aku lanjutin sekolah paket C, terus kuliah. Kuliah itu sambil kerja itu. Security. Oh oke, jadi mungkin kelas karyawan lah ya, malam gitu ya. Oke. Tapi lo gimana, Boy? Maksudnya kan itu udah sempat ada di dunia entertainment walaupun jadi ini ya RM gitu ya, maksudnya di belakang panggung. Udah jadi bintang video klip juga, segala macam, terus tiba-tiba harus ibarat kata jadi security, drop ke security, and then lo harus coba naik lagi awal ke content creator tuh gimana? Karena aku pikir gini, dulu aku punya target. Aku memang mimpiku di sini gitu, di entertain kan. Mimpiku dari kecil tuh di entertain karena memang keluarga tuh mayoritas penyanyi semua, termasuk papa. Oh. Nah, terus abis itu aku tuh punya target pokoknya maksimal di umur 25. Sebelum 25 aku udah harus stop mengejar mimpi di entertain ini. Oke. Cuman kan di tengah perjalanan kan aku harus survive kan. Kebetulan orang tua juga pisah dan mamahku kebetulan nggak ada juga gitu, orang kurang lah, benar-benar kurang. Nah jadi aku mau nggak mau harus kerja, dan kebetulan aku sering masukin teman-temanku kerja di bank lewat papa. Tapi aku sendiri nggak mau. Aku udah ditawarin dari zaman aku di entertain juga udah ditawarin, udah buruan di bank. Papa kerja di bank jadi apa? Nggak mau. Sebetulnya di outsourcingnya. Tapi yang suka masukin orang lah. Ya. Di bawah HRD lah. Nah terus aku nggak mau kan, terus papi kasih opsi, ya udah jadi satpam aja, itu mah bebas, kamu mau kerja kapan juga bisa, tergantung jadwalnya kamu. Nah itu yang aku mau, cocok. Kayak gitu. Jadi aku jadi satpam lah gitu. Sempat dari 2017 sampai 2019? No, sampai 2020. Sampai aku ngonten pun masih sempat. Tapi karena belum settle, belum stabil keuangan, jadi aku kerjain dua-duanya. Jadi aku kerja satpamnya tuh malam, pulang pagi, siangnya ngonten, malamnya kerja lagi gitu. Jadi gitu aja muter terus. Tapi kuliahnya jadi selesai?
Selesai. Jadi S apa? S1. Ya, sarjana apa? Ilmu komunikasi. Oh, Ilkom. Oke, Eskom juga ya. Tepuk tangan lu dong buat Boyke. Perjalanannya luar biasa loh. Yes, begitu. Terus maksudnya kayak lo sendiri ngomongin seputar konten lagi ya. Kan ketemu Kak Ayu juga deket-deket awal-awal konten juga tuh 2020 ya kan. Lo merasa bahwa gue bisa dapat pace-nya di sini nih, dapat kayak kliknya di konten yang ini, dan kayak waktu itu pertumbuhan followers yang paling signifikan. Di konten apa, di angka berapa, inget nggak? Yang benar-benar signifikan itu aku pernah 2 hari, 1,5 hari apa 2 hari itu naik 1 juta followersku. Hah? Iya. Konten apa? Pas ngasih handphone ke orang yang ngefollow. Oh, oke. Itu tiba-tiba naik lagi videonya. Sebenarnya itu videonya udah agak lama. Video Ayu naik, itu tiba-tiba ke up juga. Semua naik ya. Ternyata, wah ini gila banget. Awalnya kan 3 juta kan aku. Dari 3 juta itu juga ke 3 juta agak lumayan tuh, agak lama tuh. Iya. Tapi begitu si video itu naik, wah ini terus naik 100.000, 200.000 dalam beberapa jam tuh terus-terusan naik. Sampai akhirnya mentoknya 2 hari itu naik sekitar 900-an lah, 900 ribuan gitu. Jadi lo kalau misalnya bikin konten gitu, bang kontennya gimana? Karena kan pasti kan itu ke jalan juga, maksudnya kadang-kadang juga kita lihat lo bener-bener langsung turun segala macam. Sehari atau seminggu lo produce berapa konten? Lo share di TikTok lo tuh berapa konten? Kalau share sih, kalau dulu pas awal-awal tuh banyak, bisa 3 sampai 5 konten sehari. Sehari. Syutingnya gimana? Syutingnya ya langsung aja, syuting aja. Oke. Terus? Nah terus kalau misalkan sekarang tuh lebih diirit-irit ya, jadi 1 hari 1. Tapi aku sekali syuting tuh 8 konten, 5 sampai 8 konten. Soalnya kan gampang, di Jalan Braga itu kan orangnya refresh terus tuh. Kita diem doang, diem kan interview orang kan, diem nanya, udah beres 1 konten, nanya gitu doang. Tapi lo sendiri pernah nggak mendapatkan orang, kalau Ayu kan anaknya happy gitu ya, tapi dia misalnya yang kayak nggak kayak Ayu gitu, yang agak jutek atau misalnya nggak mau dijawab, pernah? Oh ada pasti itu pasti ada. Tantangan pengalaman di luar ada. Yang paling nggak oke banget yang pernah sama hampir ke Boyke apa? Kebetulan alhamdulillahnya belum pernah sih. Oh gitu, palingan cuma dilewatin aja gitu mungkin ya. Akunya terlihat mendominasi orang, karena orang-orang tuh justru banyaknya tuh yang konten yang nggak jadi tuh mereka selesai tag, aku izinnya kan afternya kan. Iya pasti. Aku nodong, terus pas beresnya izin upload ya, boleh gak? Boleh, dia bilang udah boleh. Tapi pas begitu mau di-upload, bahkan pernah ada yang di-upload viewersnya udah 3 jutaan, itu minta dihapus. Kenapa? Alasannya malu dia. Karena mungkin jawabannya linglung. Jadi udah banyak dong video-video yang di take down karena orang yang nggak mau. Banyak. Ada yang udah lumayan viral tuh udah ada 7-an lah. 7 videoan. Oke, terus apa lagi yang netizen atau netizen lo tuh sebenarnya nggak tahu gitu, bahwa banyak kayak video di take down, banyak juga yang nggak mau. Yang paling nyebelin tuh, aku kan kontennya sempet juga transisi ke bagi-bagi duit kan. Waktu itu berapa ya? Orang tuh udah dapet 800.000. Kita nggak cek si videonya. Pas sampai rumah audionya mati. Oh my God, bete banget. Udah keluar duit 800.000. Ternyata audionya mati. Jadi nggak bisa di-up. Nggak bisa diedit, nggak bisa diselamatkan lah, itu udah. Ya udahlah, itu rezeki dia gitu. Rezeki dia ya. Jadi tidak semua mungkin selancar dan juga semulus itu ya Kak Ayu ya. Tapi Kak Ayu seneng nggak sih diajakin konten sama Boy? Seneng ya? Happy gitu ya. Tapi kita mau lihat dulu deh, mungkin ini ada beberapa komentar netizen seputar kedekatan Ayu dan juga Boyke. Let's check it out. Jodoh nggak kemana-mana bang, moga-moga sampai pelaminan. Boyke udah nikah? Kebetulan udah. Oh udah nikah? Aku udah. Oh oke, jadi mohon maaf ya nggak bisa ya. Ayu udah nikah? Belum gitu ya? Masih jomblo. Iya. Caranya yang kayak apa? Nah. Caranya yang kayak apa? Enggak. Caranya yang gimana yuk? Nah. Caranya gimana? Caranya apa? Carinya yang kayak gimana? Cari pacarnya gimana? Cari pacarnya jangkung tinggi, terus tinggi, hidungnya mancung. Ini dong. Ini jangkung, aku jangkung. Ini kayak Boyke. Terus gimana lagi? Halus sholat ngaji. Sholat ngaji. Gitu ya. Itu 3 tadi ya, jangkung, mancung, sholat ngaji tuh. Jadi itu terbukanya buat pasangannya Ayu ya. Karena Boyke udah tertutup, Boyke udah nikah guys. Oke, effort banget deh orang-orang ke ceweknya. Maksudnya ini apa ya?
Oke, Cie ngedate mulu nih, BTW jadiannya tanggal berapa buang gitu kan? Masih lagi nggak? Udah itu doang? Oh oke. Tapi netizen emang ngejodoh-jodohin gitu sih aku sama Ayu. Tapi lu share your family nggak sih? Iya. Share, aku share di TikTok sempat share juga. Bahkan ada anakku juga di TikTok. Sempat ramai juga. Karena kebetulan kan aku juga punya anak spesial kan. Oh. Yes. Oke. Makanya begitu aku datang ke Ayu, lihat keluarganya, wah jadi aku tuh seperti ada ketertarikan batin kayak gitulah, jadi ada relate gitu. Fun fact lagi, baru kemarin banget, belum aku post, ternyata ada saudaranya Ayu yang Down syndrome juga. Anakku Down syndrome kan, makanya makin, wah gila nih, aku sampai berkaca-kaca sampai menangis aku di sana, sampai nangis aku pas di rumah Ayu. Wih, ternyata memang mungkin Tuhan kasih Ayu rezeki lewat aku, karena mungkin ada ketertarikan itu mungkin. Kalau cocok loginya ya, kalau cocok loginya karena ada ketertarikan itu gitu dari akunya yang punya anak Down syndrome, ternyata ada keluarga Ayu yang sama gitu, seperti itu. Apa yang menurut lo menjadi sebuah, gue percaya setiap orang yang ketemu sama orang dalam kehidupannya itu tuh ada pesannya. Selain kesamaan itu, mungkin ada sesuatu yang dari hati lo pengen lo sampaikan. Bagaimana mungkin efeknya keberadaan Ayu di hidup lo, begitupun juga keberadaan lo di kehidupan Kak Ayu. Kalau Ayu di hidup gue sih jadi orang-orang tuh jadi lebih apa ya, lebih berani untuk nyapa gitu. Kalau sebelumnya kan mungkin orang-orang tahu cuman jadi kayak bisik-bisik sama temennya tuh. Kayak gitu, agak kurang nyaman kan kalau dibisik-bisikin. Kalau sekarang tuh orang-orang jadi lebih berani nyapa gitu, berani nyamperin kayak gitu. Terus untuk dari sisi kerjaan sih, sebenarnya justru fun fact lagi nih, lagi, aku sama Ayu tuh dari sisi endorsan justru lebih berkurang. Oh ya? Yes, karena aku sama Ayu kontennya kan bukan main konten aku. Main konten aku kan yang interview itu kan. Nah aku sama Ayu ini sebenarnya konten baru, jajan kayak gitu-gitu. Nah jadi makanya ini aku tuh lagi transisi nih. Sebenarnya lagi agak kurang sama Ayu tuh. Tapi aku pertahankan karena ya itu tadi yang aku ceritain itu. Nah kalau aku dari Ayu mungkin nggak tahu. Ayu bagaimana Ayu setelah adanya aku di hidup kamu? Gimana? Ya biasa. Dia mah biasa-biasa mulu. Jangan diharapkan ini ya, jangan diharapkan jawaban gimana ya. Gimana. Masalah. Tapi oke, thank you for sharing bahwa lo juga seorang orang tua, seorang ayah yang hadir dengan putra atau putri? Putra yang dua-duanya apa satu? Enggak, yang satu. Yang kakak atau yang adik? Yang kakak. Putra pertama lo memang menjadi seorang yang berkebutuhan khusus gitu ya, dan adiknya juga pastinya punya punya special punya special place juga lah untuk punya saudara yang berkebutuhan khusus. Tapi kalau gue boleh tanya gitu ya, how you deal with it? Karena mungkin gue bisa bilang di hidup lo dipertemukan dengan banyak sekali keluarga atau orang-orang yang quote unquote memang berkebutuhan khusus. Apa yang bisa lo sharingkan ketika menjadi orang di circle itu? Apa yang lo harapkan mungkin sebagai seorang ayah atau sebagai seorang adik? Apa yang mestinya orang tuh jangan sampai lakuin ke orang-orang yang berkebutuhan khusus? Sorry, agak panjang pertanyaannya, tapi you get my point, right? Okay. Nah jadi mungkin untuk siapapun di luar sana, kalau kalian melihat orang-orang yang berkebutuhan khusus atau mungkin spesial atau semi spesial seperti Ayu gini, jangan jangan dianggap sebelah mata, karena kita tuh nggak tahu hidup kita loh. Misalkan kita nih udah sempurna, udah ganteng, kerja jadi manajer bank dan lain-lain misalkan ya, lihat Ayu, tukang parkir, orangnya kayak gini, nggak jelas. Tapi lihat sekarang, dia bisa jauh lebih kasarnya, bisa lebih berharga dan terhormat dari mereka yang bilang-bilang kayak gitu. Karena Ayu tuh memang sebelum viral tuh, wah bener-bener direndahinnya, sama orang-orang tuh dipandang sebelah mata, belum lagi diporotin uangnya. Kalau diporotin sampai sekarang sih, sampai sekarang dia. Nah jadi untuk itu sih mungkin kalau gue sendiri sih lebih ke itu jadi berkah sendiri sih buat gue, karena memang percaya. Kenapa aku percaya? Karena waktu itu pas pertama kali dinyatakan hamil,
disitulah titik aku bisa tanda tangan kontrak dengan brand. 1 atau 2 hari setelah itu, tiba-tiba banyak banget kontrak nih, banyak banget kerjaan gitu. Padahal sebelum itu tuh kita kosong. Aku nikah pun nikah gambling. Aku nggak punya tabungan, nggak punya duit, nggak punya kerjaan tetap. Istriku juga cuman karyawan bank dan dia nggak punya tabungan juga gitu. Kita gambling, ya udah gambling aja nih. Kita gamblingin si 100.000 followers ini nih. Waktu itu TikToknya udah 100.000. Kita gamblingin aja. Oke, kita gambling. Ternyata nggak lama kemudian dia hamil, aku dapat banyak kontrak. Pas lahir, oh ternyata dapat anak spesial nih. Aku sempet kaget sih. Aku sempet biasa aja karena udah mempersiapkan diri. Dia kan tiba-tiba pas abis lahiran tuh dia telepon kan sambil nangis kan. Kenapa? Aku bilang, dia nangis aja terus nggak jawab nggak apa. Nah begitu aku ke rumah sakit, aku kan udah mempersiapkan mental, anak gua udah nggak ada nih. Aku mikirnya gitu kan, udah mempersiapkan diri lah. Ternyata pas sampai ke rumah sakit, wah itu justru kayak dibanting banget nggak sih? Kayak yang namanya anak pertama, siapapun itu, aku berani taruhan siapapun itu pasti menaruh ekspektasi yang tinggi untuk anak pertama. Aku yakin itu. Aku menaruh ekspektasi yang sangat tinggi untuk anakku yang pertama ini, dan ternyata dinyatakan Down syndrome itu dunia benar-benar wah hancur banget. Aku sampai benar-benar apa sih kok gua gitu terus-terusan, dan itu bertahan sampai 2 atau 3 bulan kayak gitu. Tapi lo bisa melihat ya bagaimana perpanjangan tangan Tuhan yang luar biasa buat kehidupan lo dan segala macam. Mungkin juga lo bisa cerita dikit gitu. Gimana orang tua di sana, kalau gue udah bisa ngeliat lo kan udah bisa overcome ya, udah bisa menerima dan segala macam. Tapi mungkin ada orang tua di sana yang sekarang masih dalam misi atau momen di mana dia tuh belum bisa terima, bahkan mungkin anaknya jadi quote unquote jadi dibuang gitu loh. Dibuang. Mungkin lebih ke apa ya, sebetulnya aku juga nggak bisa so wise karena itu kan memang masing-masing pribadi kita kan beda-beda juga kan. Ada yang bisa menerima cepat, ada yang bahkan nggak bisa menerima sama sekali. Intinya bonding aja sih, lebih ke banyak bondingnya, diperbanyak ke juga anaknya. Karena kalau misalkan kita punya anak spesial, khususnya aku punya anak Down syndrome itu, kita kontrak mati sama anak kita. Karena kan kalau misalkan anak normal, udah gedenya bisa nikah, pergi kan dari rumah kan. Nah tapi kalau misalkan kita punya anak Down syndrome seperti ini, ya udah sampai mati pun sama dia. Makanya aku selalu berdoa. Doaku tuh selalu kayak gini. Ya Tuhan, kalau misalkan umur aku nggak panjang, aku mohon banget di usia berapapun anakku duluan yang diambil, jangan akunya. Karena apa? Karena misalkan aku sama istriku nggak ada, disisakan dia mau sama siapa? Karena kita aja, jujur aku aja kalau ketitipan anak saudara ada malesnya lah gitu, ada malesnya kan, ada magernya, apalagi dititipin selamanya gitu. Yang anak normal aja ada malesnya gitu. Aku berpikirnya takutnya ke sana gitu. Kalau misalkan aku nggak ada, dia mau sama siapa, itu aja sih. Makanya aku selalu berdoa di berapapun usianya, aku minta tolonglah yang diambil Miguelnya duluan gitu. Oke. Thank you so much for sharing. Walaupun waktu kita udah mau habis juga, gue yakin pasti ini bukan sebuah sebuah kebetulan dia mampir ke sini, dan mudah-mudahan ketika ini sampai di kamu Insertizen ini boleh menjadi sebuah bekal yang kamu bawa pulang dengan baik gitu ya. Tapi tadi kan Boyke juga udah bilang ya bahwa ketika ada hadirnya anak pertama, rezeki juga makin bumbaya gitu ya. Tadi gue sebenarnya mau nanya gitu ya, ini orang berani loh ngedeketin pasangannya yang karyawan gitu pada saat dia masih jadi security, mentalnya gede juga loh Doi. Walaupun dia menikah, akhirnya juga menikah gitu. Tapi sekarang kontrak terbesar yang pernah diterima nominalnya oleh seorang Boyke, ya kan brand ambassador juga segala macam. Dulu gajinya cuma beberapa ribu gitu, sekarang kontrak yang pernah mampir di kehidupan lo yang terbesar. Yang terbesar ya? My last question. 70 juta? Itu baru satu ya, yang lain belum. Ya Ayu! Nah? Apa yang membuat seorang Ayu bahagia? Bahagia sama keluarga.
That was a a good statement dari Ayu dan juga Boyke. Kita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi. Salam ya buat keluarganya Ayu ya, sehat-sehat ya. Boyke juga sama. Sehat-sehat, terus menginspirasi lewat TikToknya. Mudah-mudahan one day kita bisa mampir ke Bandung, main barengan sama Boyke, sama Ayu. Dan sekarang waktunya Chrissy pamit. Sampai ketemu lagi ya di episode iTalk berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.